Kali ini MCO dapat pasien spesial. Ini Mas Ferdinand Sinaga. Saya sudah familiar. Dulu itu belum kenal, sekarang sudah familiar. Ya, sudah sekarang ya. Jadi Mas Ferdinand ini bukan cedera, tapi ini adalah ngecek ya. Jadi ngecek ada masalah di ototnya kan itu. Mungkin lama vakum ya. Lama vakum ini perlu disiapkan otot untuk istilahnya apa ya? Tempur perang. Jadi senjatanya main bola itu adalah ini. Ya, kaki ini. Kaki ini perlu diservis, dibetulkan karena ini mengalami cedera yang luar biasa ini. Bukan cedera, overuse, sakit sekali. Karena Mas Sinaga ini adalah kidal ya. Dengan yang ahlinya itu seperti Pak Arif banyak membantu lah untuk saya. Jadi apa yang perlu dilakukan setelah latihan maupun apalagi dengan setelah pertandingan, jadi saya mengerti gitu Pak. Saya lebih paham lagi dengan menjaga kondisi bahwa tiga itu adalah istirahat, makan, fisiknya yang harus. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Supaya lebih banyak lagi yang ditangani untuk kesembuhan. Jos, mantap. Jadi kita pendaftaran sekarang sudah dipermudah yaitu dengan web ya. Hai guys, kini layanan MCO Arif App sudah bisa diakses langsung via website. Untuk mulai pulihkan performa Anda, klik tombol reservasi sekarang. Jika belum punya akun, silakan lengkapi formulir pendaftaran dengan nama email dan password Anda. Setelah masuk ke dashboard, pilih registrasi baru untuk mendaftarkan jadwal terapi. Isi detail cedera Anda dengan lengkap agar tim profesional kami bisa memberikan penanganan yang paling tepat. Setelah data diverifikasi admin, segera klik booking jadwal untuk memilih waktu yang tersedia. Anda bebas memilih hari, jam, hingga nomor slot yang diinginkan. Cek kembali pesanan lalu klik konfirmasi untuk lanjut ke pembayaran. Prosesnya sangat mudah. Tersedia metode virtual account hingga scan kris. Begitu berhasil, jadwal Anda resmi terdaftar. MCO Arif, cepat, tepat, dan mudah diakses. Yuk booking jadwal Anda sekarang. Nanti kalau susah hubungi adminnya ya, sudah ada adminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Massage Cedera Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien spesial. Ini Mas Ferdinand Sinaga. Saya sudah familiar. Dulu itu belum kenal, sekarang sudah familiar. Ya, sudah sekarang ya. Jadi Mas Ferdinand ini bukan cedera, tapi ini adalah ngecek ya. Jadi ngecek ada masalah di ototnya kan itu. Jadi yang jelas Mas Ferdinand ini ada masalah yaitu overuse. Apa itu overuse? Yaitu penggunaan yang berlebih. Ini ototnya perlu di servis. Jadi beda dengan yang namanya massage cedera bukan. Jadi ini saya akan menservis otot Mas Sinaga ini yang mengalami overuse. Ini mulai Liga 1 ini akan bergulir. Ini mungkin lama vakum ya. Lama vakum ini perlu disiapkan otot untuk istilahnya apa ya? Tempur perang. Jadi senjatanya main bola itu adalah ini. Ya, kaki ini. Kaki ini perlu diservis, dibetulkan karena ini mengalami cedera yang luar biasa ini. Bukan cedera, overuse, sakit sekali. Karena Mas Sinaga ini adalah kidal ya. Kidal lah, ini yang kiri. Ini nggak apa-apa ini. Ya kan? Ya. Ini sakit. Jadi ini tidak cedera. Kalau cedera itu ada luka. Ya, ini nggak ada luka. Jadi kita akan merilis ototnya ini yang mengalami spasme, adanya asam laktat ya kan? Ini harus diurai. Ya, di dalam otot-otot ini ada asam laktatnya. Kita urai semua. Supaya apa ya? Supaya kalau mobil itu habis servis itu hulus.
Nah, itu enak itu. Ini sakit sekali. Ini berapa tahun ya? 3 tahunan ya? 3 tahunan. 3 tahun ya? Oh, saya 3 tahun. 3 tahun. Iya. 3 tahun di sini. Tapi dulu di rumah, sekarang udah beda. Sekarang Iya. tempatnya Sudah spesial ya. Ini spesial. Tamunya juga spesial ini yang gitu. Jadi malam nyata telepon, oke siap. Karena ada ya jam khusus itu. Ini ya terjadi ini luar biasa nih. Ini penumpukan yang perlu dirilis ini. Ya. asam laktat yang tinggi. Asam laktat tinggi. Ini. Ya, sekarang beda dengan yang dulu. Betul itu Pak ya. Agak sini ya. Beda yang dulu. Tidur. Ini sebentar, tidak lama. Jadi pesan saya ke Mas Beda, jangan sering masas. Ya, jadi jangan sering masas capek. Ya, ini masas tapi beda. Jadi bedakan masas yang untuk kebugaran atau masas capek itu atau masas itu hindari. Jadi masas ini diberikan setelah event besar itu selesai. Itu boleh wajib full masas. Kayaknya juga sama masas tapi berbeda. Kalau ini adalah merilis otot yang terjadi namanya spasme tadi. Ini. Kalau sering dimasas, ini akan menghilangkan namanya power, menghilangkan masa ototnya akan hilang. Jadi percuma berbulan-bulan latihan habis itu dikendorin lagi. Enak efeknya, tapi mau memulai itu berat. Dari nol lagi. Pertamina diawal dari nol. Gitu loh. Ini ya contohnya nih. Ini masas enak nih. Tak tunjukin ya. Ini enak ini. Enak tak ini? Iya. Enak ya. Ini akan melemahkan otot. Mas, iya, sudah jadi. Beda dengan ini. Ya kan? Itu ini. Ini kalau ini sering dilakukan seperti ini, ya maaf ya atlet-atlet yang pro sering dilakukan seperti ini, hilang powernya. Otomatisnya itu instingnya itu hilang. Sekian biasanya nyampe, nggak nyampe. Pernah nggak ngalamin itu? Iya. Ya kan? Jadi boleh diberikan itu setelah latihan itu apa? Yaitu stretching, aktif pasif. Seperti PNF, digetar-getarkan itu boleh. Itu wajib. Ya. Iya, itu wajib. Tapi kalau seperti ini enak sekali Mas, tidurnya nyenyak. Betul kan? Nah, ini sambil kita mengedukasi teman-teman ini. Ya, ini ya cuma gini aja, sakit luar biasa ini. Ya. Ya, sekarang ini ya nggak apa-apa saya tunjukkan ini. Nah ini nggak apa-apa kan? Relax ya. Mundur lagi. Kepalanya sudah enak. Mundur lagi. Ya. Nanti sambil tanya nggak apa-apa. Ini bukan cedera. Langsung terasa ke bawah ya, Pak. Langsung terasa ke bawah? Oh iya. Kayak longgar. Padahal baru awal, Pak ya. Oke, relax ya. Jadi Mas Finaga itu ibaratnya mobil. Ada mesin, ada kaki. Ini rodanya. Gitu loh. Roda itu sering dipakai itu akan terjadi yang namanya bonjolnya kan bermasalah. Nah itu. Mesinnya bagus. Bagus itu, jantung parunya bagus. Tapi kaki-kakinya ini kan perlu. Nah itu loh. Perlu dibetulkan. Relax. Ini udah lama ini. Jadi sebelum ankle itu udah ini dulu toh? Iya. Atau setelah ankle? Setelah ankle man.
Nah, Tapi setelah dipegang dari pertama, sekarang agak berkurang sakit Pak. Yang pertama tadi sakit sekali. berkurang mulai berkurang. Nah, sudah mulai Mas Sinaga sudah mulai merasakan sudah berkurang. Ya memang berkurang, udah gak sakit tuh. Ini loh, Cepat Pak ya. loh cepet tuh. Tapi menggeh-menggeh Mas. Tapi abakannya ini, saya napasnya terengah-engah. Tadi ini sakit, ini sudah gak sakit Mas. Nih, ya kan? Ini pas dipegang pertama lututnya kayak mau lepas Pak. Iya, karena apa? Menumpuk di sini Pak. Tadi kan seperti ada baksonya tadi kan? Iya. Ini ya ada enggak nih? Ini loh. Oh. Nah, ini sudah senyum. Sudah senyum ini. Nah, ini Mas Sinaga ini mengalami yang overuse yang luar biasa. Ini saya tunjukkan. Ini nggak apa-apa nih. Nggak ada gesturnya. Tapi yang ini. Ah, ini. Betul kan? Oh. Jadi ini sudah luar biasa. Ini perlu tahu, atlet perlu tahu seperti ini. Jadi kalau mengalami sesuatu yang nggak beres itu segera dibetulkan secara sempurna. Kalau ada sesuatu yang nggak beres kok dipaksa, itu akan mengalami cedera, itu akan meningkat, akan menyebabkan cedera yang meningkat, akan mengakibatkan konsentrasi akan hilang. Itu pasti. Nih, halo? Ada. Tidak ada kan? Ini. Dan nanti sering-sering nanti servis ini. Iya. Itu loh. Mobil dipakai terus kan perlu diservis kan? Kan gitu loh. Jadi perlu ya namanya perbaikan. Ini dipakai perlu dibetulkan. Nah, sayangnya ya jauh ya. Memang atlet apalagi khususnya sepak pemain bola emang harus edukasi gigi. Iya. Mengapa itu atlet liga itu banyak yang asalnya kena? Ya kan? Banyak asal yang kena. Itu karena tadi edukasi yang kurang. Banyak faktor. Dan terlalu over ya. Over. Jadi kecapean yang jelas. Kecapean yang udah dipaksa. Jadi fisik kurang, istirahat kurang, gizinya kurang. Jadi komponen fisik itu adalah faktor. Ya, kalau fisiknya turun akan berpengaruh terhadap cedera. Istirahatnya kurang akan berpengaruh terhadap cedera. Gizinya apalagi, makannya seperti makan kaki lima itu, pinggir-pinggir jalan itu sangat berpengaruh terhadap cedera. Karena apa? Tidak sesuai apa yang dibutuhkan. Nah, Liga 1 tuh ibaratnya tuh bahan bakarnya itu, energinya itu adalah aftur. Tapi diisi premium, bisa enggak? Menolak. Ini kan? Nah, ini. Jadi harus hati-hati. Jadi fisik, istirahat, gizi. Iya. Itu loh. Semangatnya bagus. Itu motivasinya tinggi, tapi fisiknya setengah main bagus, tapi setelah berikutnya udah kelihatan itu. Lihat pemain luar negeri, Messi itu main 2 kali 2 4 5, dia nggak ada itu. Iya kan? Nah, itu. Karena tadi ya yang atur ya tadi 3 tadi diperhatikan. Itu. Jangan begadang, besok main begadang. Ya, gak konsentrasi hilang. Ngapain apa cedera? Cedera itu ada yang sedang, ringan, berat. Kalau ACL berat itu sudah selesai, game over itu akan menurun performnya. Karena apa? Untuk memulihkan mental ini yang susah. Untuk memulihkan psikisnya itu yang pasca cedera ini susah. Karena apa? Trauma yang luar biasa. Van Dijk ini sudah berapa bulan ini? Hampir 1 tahun, 1 musim gak main kan? Iya. Van Dijk itu loh. Karena ACL. Ini
Nah, ini kalau dibiarkan ya bisa nggak terjadi cedera? Sangat besar. Ya, sangat besar. Jadi yang tahu itu adalah atlet, bukan pelatih. Kalau ada masalah ya harus betulkan secara sempurna. Jangan menyembunyikan sesuatu yang akan membuat bom waktu. Akhirnya selesai udah. Si Wangge itu bagus. Kalau belum selesai dia nggak mau dia. Kemarin melawan masa itu mau dipasang dia nggak mau karena belum pulih kan itu kan. Bener itu. Kalau ini belum pulih sempurna dipaksa pensiun. Jadi cedera itu hentikan sejenak, sesaat, pulihkan secara sempurna. Kan gitu. Jangan dipaksa. Belum siap dipakai, udah bom waktu itu. Betul kan? Betul. Nah ini udah nggak apa-apa mas. Hah? Ini sebenarnya sudah ini mengedukasi bagi teman-teman yang sama. Ini adalah aset. Mesin naga ini adalah aset. Lah aset ini kalau usahakan terjadi cedera parah akan hilang asetnya itu. Asetnya perlu dimatikan. Hah? Hah? Lihat itu tangan. Nah itu ya ini. Jadi ini adalah aset-aset daerah, aset-aset ya negara, perlu dibetulkan secara sempurna. Tuh. Jangan sampai takut cedera, takut gak dimainkan, jangan, itu salah. Itu salah besar. Itu loh. Kok cedera kok dia takut menyembunyikan dengan pelatihnya? Ah itu yang salah. Itu. Jadi di klub itu kan ada medis, ya kan? Ada fisioterapi, ada perawat, kan gitu loh. Ini. Jadi ini beda dengan fisioterapi, beda. Tujuannya kalau fisioterapi adalah menterapi. Nah, ini adalah merilis otot, membenturkan otot. Dan masas ini bagian dari fisioterapi, namanya manual terapi. Karena terapi itu ada terapi panas, terapi dingin, terapi listrik. Nah, itu. Ada manual terapi. Nah, saya ini dah yang mengembangkan namanya manual terapi. Saya bukan fisioterapi, bukan. Saya adalah measure. Itu masas gitu loh. Nah, sekarang yang paling permasalahan di klub-klub itu adalah measure-nya. Itu measure-nya ya mohon maaf, jam terbangnya kurang. Kan gitu. Seandainya itu klub-klub itu seperti ya maaf seperti saya misalkan isu ini ya mungkin banyak yang terselamatkan. Gitu loh. Karena pelatih nggak tahu ini kalau nyeri, kalau dokter nyeri pun kasih obat, kan gitu loh. Perawat terapi, nah, kan gitu loh. Karena ya namanya kewenangan dokter itu mendiagnosa itu. Ini kalau seperti ini ya memang harus ada ahlinya. Gitu loh. Wong ini kalau diterapi pun nggak akan selesai. Itu gak akan selesai kan gitu loh, gitu enggak? Iya ini Sakit. Nggak ada. Padahal sudah lama tadi sudah nggak ada. Ini bincang-bincang aja sambil kuliah. Nih. Padahal kan sederhana sekali kan? Sangat sederhana sekali. Nah. Ini nggak apa-apa. Ini hati-hati. Yang menyebabkan cedera ini adalah tadi 3 tadi. Ini harus ya 3 tadi harus main di sini. Fisik, istirahat, gizi. Gizinya harus sesuai dengan kebutuhan, protein, kan itu, karbohidrat juga betul. Ya ini sudah ada tahu ahli gizinya udah tahu. Udah ada kan? Itu. Nah, ini sudah. Sakit kayak pertama tadi, Pak. Tang gitu ya. Ini sama yang dialami Wangge. Wangge kaki kanan, ini kaki kiri. Wangge itu 2 titik itu, ankle sama ini. Iya. Yuk tengkurap sekarang. Nih, ini bagian yang belakang. Ampun ya. Nah,
Ini saya contohkan yang sisi belakang. Oke. Oke Mas ya, ini saya cuma gini Mas, ini cuma saya tekan ini luar biasa sakitnya. Nih, ini Mas ya, ini sakit sekali. Hah? Ya kan? Ini loh. Nah, ini kan enggak apa-apa. Hah? Nah, ini saya contohkan ini yang luar biasa. Ini Mas, sakit ini. Hah? Nah, ini nggak apa-apa. Ini cuma gini aja loh. Kelihatannya tidak ada masalah ya, ternyata menyimpan masalah. Tapi di sini bukan pegadaian, menyelesaikan masalah tambah masalah. Nih sih. Ya, cuma gini dong, ini ya, ini. Ini Mbak E harus memberi satu pencerahan juga. Ini cuma gini dulu. Ini kan harusnya sama. Nih Mas, ini. Halo? Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Oke, sekarang mundur. Oke, tangan samping, relax. Mending berduel ya. Ini nggak bisa saya masak seperti ini, nggak bisa. Ini ya contohnya ini enak sekali di siren. Di urut dulu aja. Relax ya. Ganti aja. Ini yang luar biasa Mas. Ini terjadi numpuk yang luar biasa. Ya. Halo. Mulai berkurang? Hah? Senyum sekarang. Hah? Nah, ini. Hah? Ini sakit masih. Halo, sakit tak? Hah? Ayo mundur. Nos. Oke, relax aja. Ini seharusnya setelah itu piala Menpora itu. Iya. Itu harus ditutup jalan, Pak. Tutup ya? Oh, istri mau ke sini. Itu yang setelah Menpora. Kita berjalan, Pak. Itu sih Bang ya?
Dia sebelumnya. Oh Sebelum gitu. ditutup. Oh iya ya. Saya ditutup. Ini gimana ini? Udah Pak. Hah? Hmm? Saya butuh tisu. Eh? Udah nggak. Tisu. Tapi memang pas ditutup itu semalam. Iya. Aduh. Ini lagi flu ah? Ya. Lagi Nah, flu ya? saya memang gitu Pak, kena AC. Alergi. Alergi. Oh, matikan di sini ya? Gak apa-apa Pak. Oh, alergi AC. Oke. Ini Mas Ferdinand. Ini sudah enggak apa-apa ini. Ya kan? Jadi tadi ya sebelum ini dibetulkan, ini kok main udah beda cerita. Ini loh. Tadi sampai jengking-jengking. Jadi ini sudah tidak apa-apa ini. Nih, sakit tidak? Hah? Ini nggak apa-apa. Nah ini masih ada. Mundur. Oke. Jadi ini dibetulin enggak sekalian? Betul sekalian. Nah, mintanya kaki, punggung kena. Ternyata ini Mas Angge. Oh mau Angge, sorry. Dimatikan penerbangannya. Nah ini. Ini Mas ya. Ini Mas Ferdinand nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini nggak ada gesturnya. Tapi ini Mas, lihat ini. Halo. Oke. Nih, sekarang kita ini. Ya, satu juga ini nggak apa-apa Mas. Betul kan? Iya Pak. Tapi yang ini, ini. Ini nanti luntur nggak apa-apa ya? Apa itu? Tulisannya. Oke. Nah ini servis total ini. Oke, ini ya. Ini nggak apa-apa Mas ya? Ya kan? Enak tau? Tapi yang ini. Ini. Gimana rasanya? Luar biasa. Nih, tak tunjukin. Seharusnya ini sama Mas. Nih. Enak kan? Ini. Lumayan. Ini sudah nggak apa-apa. Mas, ini sudah hilang Mas, nggak seperti tadi. Ini udah enak ini. Hah? Udah longgar ya? Ini? Tadi kan kenceng banget ini. Nah, sama udah. Udah sama toh? Cek Mas. Nih, cek lagi. Halo. Sudah nggak ada gestur bergerak. Nih. Tapi ini ada Mas, ini belum di posisi ini. Ya kan? Karena ini ada masalah.
Nih. Nih, mundur. Awas. Op. Oke. Nih. Jadi kakinya ini adalah nih. Ini juga salah satu penyumbang terjadinya cedera karena tidak balance atau tidak simetris. Nah, sekarang kita akan reposisi. Oke, angkat. Pahanya angkat. Lepas. Oke, bismillah. Nah, kita akan reposisi, ya. Mundur dikit, Mas. Awas, up, ya. Oke, relax. Gimana rasanya? Wah, enak ya. Nih, sakit gak nih? Hah? Ini enggak apa-apa. Oke, sekarang nah, ini ya. Iya. Jadi ini harus depan belakang. Ini sakit, masih sakit sekali ini. Nih, ini apa kan? Nah, ternyata tuh menyimpan banyak masalah ini. Oke, sekarang kita akan reposisi bagian depannya. Sakit kan? Oke. Ayo mundur, up. Oke. Enak. Hah? Nih, tadi sakit sekali. Nih ya, ini. Halo. Saya kira lepas. Lepas apanya? Emangnya baik gawe. Jangan lepas. Ini tadi kan ada masalah. Tadi kan ada selisih. Ya. Jadi itu ada selisih berapa senti ya? Tadi istri tadi gini. Sekarang sudah. Nih. Oke, duduk pakai bajunya. Ini belum selesai, masih ada lagi. Ya ini ya sekarang cek jalan. Gimana? Hah? Agak ringan. Ya sekarang kita akan lakukan gerakan stretchingnya itu, tapi duduk dulu. Jadi ini udah nggak ada masalah. tadi kan udah ada masalah. Anda kan kasihan juga ini, AC-nya saya matikan aja karena masih naga alergi AC. Gak bisa AC, jadi susah satu kamar ini dengan masih naga. Dimatikan. Kalau pakai AC saya di dalam selimut. dimatikan aja. Oke. Pengennya kasih yang spesial malah nggak mau yang dingin. Ya wis tidak apa-apa seperti ini. Jadi berapa menit tuh? 30 Wah, gak usah lama sekali. Jadi ini nggak apa-apa sambil edukasi. Ini bagi bahkan banyak atlet-atlet khususnya pemain sepak. Ya itu biar tahu edukasi ini. Jadi melalui Mas Wangga ini Mas Vinaga ini saya menyampaikan pada teman-teman yang liga ya, hati-hati dengan cedera. Jadi cedera ini betulkan secara sempurna. Diagnosanya tepat, penanganannya cepat, sembuhnya akan cepat. Diagnosanya salah, penanganan salah, bertambah parah. Contohnya dulu ini, ya kan? Ini sudah muter kemana saja. Muter-muter kan? Ya, ini salah penanganan. Tapi setelah dari saya selesai. Gitu. Ini. Jadi diagnosa yang tepat, penanganan tepat, sembuhnya cepat. Diagnosa salah, penanganan salah, bertambah parah. Jadi
Bila atlet liga, khususnya liga-liga di Indonesia yang mengalami cedera, saya ulang lagi, bila mengalami cedera, bila mengalami sesuatu yang nggak beres, hentikan dulu sejenak, betulkan secara sempurna. Jangan dipaksa. Kalau dipaksa nanti akan selesai. Jangan kau jual usiamu, nanti akan kau beli. Betul kan? Jadi kamu paksa, setelah itu cederanya berat, selesai. Kamu dicoret, selesai. Ini Hilang kerjaannya. hilang kerjaan, ya, karir hilang semua. Jadi kalau cedera paling ya sebulan, istirahat sebulan, betulkan secara sempurna. Hati-hati dengan cedera itu nih. Ya ini saya berpesan pada teman-teman, jangan suka massage capek. Ya, jadi perlu dilakukan apa yaitu stretching, aktif pasif atau dengan PNF. Ya ini gitu loh. Jangan habis latihan massage. Enak efeknya, habis itu tidur. Nyenyak, besoknya kok berat, males gitu kan, gitu. Jadi boleh dilakukan massage, tapi beda. Massasnya apa? Yaitu shaking, begini, stretching, itu selesai. Ya massage capek seperti kemarin Piala Menpora selesai, servis total, betul kan? Namanya dikembalikan. Itu. Ini. Nah, kasihan ternyata atlet sebesar ini alergi dengan AC. Tadi bilang dari awal saya nggak pakai AC, nggak apa-apa, saya ya nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Ini intermezzo, intermezzo. Ini kelemahannya Mas Sinaga ini ternyata alergi AC. Tapi mudah-mudahan di klub yang baru ini Mas Sinaga sehat, sukses ya ini. Ya. Jadi ini adalah hasil usia berapa? Sekarang 3. Masih 5 tahun lagi lah. Amin. Mudah-mudahan itu ya. Tapi 5 tahun lagi harus sering cek ke sini. oh, ya karena bertambahnya usia otomatis ini sudah menurun. Iya. Ya fungsi menurun di situ. Supaya ini menurunnya tidak cepat ya ini tadi banyak servis gitu. Kan mobil kelahiran di keluaran tahun di bawah 2000 kan banyak sering servis kan. Dibanding saya sama ini. Jadi perlu perbaikan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mas Sinaga mungkin ada masukan? Ya buat atlet-atlet itu memang penting ya edukasi begini, apalagi dengan yang ahlinya itu seperti Pak Arif banyak membantu lah untuk saya. Jadi apa yang perlu dilakukan setelah latihan maupun apalagi dengan setelah pertandingan. Jadi saya mengerti gitu, saya lebih paham lagi dengan menjaga kondisi bahwa 3 itu adalah istirahat, makan, fisiknya yang harus, apalagi dengan pemain-pemain yang sudah mulai bertambah usia, dibilang seperti mobil antik lah Pak ya. Jadi memang harus dijaga lah, harus lebih dijaga dan intinya jangan menyimpan rasa sakit. Kalau disimpan gara-gara takut nggak main, disimpan malah mengakibatkan cedera parah. Jadi menurut saya ini bagus sekali. Mudah-mudahan lebih banyak lagi atlet yang memperoleh edukasi seperti ini. Ini perlu. Ya, supaya tetap menjaga performa mainnya, performa profesional di dalam timnya lebih bagus lagi. Gitu ya. Jadi yang saya tegaskan lagi sama Mas Sinaga, sama teman-teman tim. Jadi ini Mas Sinaga ini berbagi ya. Berbagi ini adalah atletnya, saya adalah measurenya. Jadi ahlinya. Ya, nanti kalau saya bilang ahli nanti berat aja. Tambah banyak lagi. Iya kan itu. Saya ini atletnya saya yang bagian edukasinya. Jadi melalui Mas Sinaga ini mudah-mudahan atlet-atlet pro ini paham tentang bagaimana cara penanganan cedera. Ya itu. Semakin dini diselesaikan akan istilahnya karirnya akan bagus. Ini. Jadi sekali lagi jangan takut cedera. Ya, selesaikan secara sempurna ini. Jangan dipaksa main latihan bila mengalami cedera. Kalau cedera ini di luar, tetap latihan tapi di luar program. Apa itu? Saya sampaikan fase-fase penanganan cedera. Yang pertama ini dah kontrol nyeri. Yang pertama ada 5 fase. Pertama ini adalah kontrol nyeri. Salah satunya dengan ini tadi.
Ya, dengan penesian tadi merilis otot, ini adalah fase pertama. Fase kedua apa? Itu latihan dengan stretching, ya, latihan mobilitas, stretching. Ya, ini gerakannya kani, ini adalah latihannya. Yang ketiga adalah latihan penguatan. Penguatan itu, ya, jadi penguatan itu wajib hukumnya setelah pasca cedera. Ya, jangan punya anggap bahwa setelah di fisioterapi, setelah di masas sembuh, tidak. Ya, jadi ada tahapan lagi yaitu latihan penguatan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menyiapkan otot untuk main. Karena pasca cedera itu otomatis otot akan menurun. Ya, masa otot akan menurun, powernya akan menurun di situ. Nah, dengan latihan penguatan ini, nah, akan istilahnya menyiapkan untuk aktivitas olahraga atau aktivitas bermain. Ini ototnya sudah siap. Tapi setelah masas, setelah terapi punya anggapan udah sembuh, tidak bisa. Ada fase yaitu penguatan, menyiapkan otot. Gitu loh. Kalau ototnya belum siap, ototnya masih lemah main, ya cedera lagi berulang. Yang ketiga latihan koordinasi. Dengan apa? Dengan cabarnya. Itu. Yang kelima main go. Udah itu. Jadi 5 ini wajib. Ya, fase ini kontrol dengan nyeri, salah satunya adalah dengan terapi, ya, dengan masas, dengan mungkin dengan visionya. Yang kedua stretching, yang ketiga penguatan, yang keempat koordinasi sesuai dengan caburnya, kelima itu. Setelah semuanya sudah siap baru. Tapi jangan istirahat bed rest, bukan. Iya, bed rest tidur semua, itu yang salah. Tetap latihan dan itu. Tapi latihannya juga langsung bukan. Nyerinya kalau sudah mulai hilang. Itu. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan ya Mas Sinaga. Mudah-mudahan ini informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sukses semuanya, Liga 1 sukses, 2 sukses, 3 sukses. Mudah-mudahan sukses, sehat selalu. Amin. Supaya lebih banyak lagi yang ditangani untuk kesembuhan. Jos, mantap.